Pendengar sekilas dhamma yang berbahagia, kesedihan, ratapan, kedukaan, kemurungan, dan keputusasaan lahir dari mereka yang tersayang, muncul dari mereka yang tersayang. Demikian penggalan Majjhima Nikaya ayat 87. Tragedi Patacara. Seorang putri keluarga kaya di Sawati lari dari rumah bersama pelayan yang ia cintai saat orang tuanya ingin menjodohkannya. Berdua, mereka hidup di sebuah desa. Tak lama, ia pun mengandung. Suaminya tak mengizinkannya melahirkan di rumah orang tuanya. Ia lalu diam-diam berangkat ke Sawati. Suaminya lalu menyusul dan membujuknya pulang. Ia bersikeras terus pergi. Di tengah jalan, putra mereka lahir. Mereka pun kembali ke desa. Saat mengandung anak kedua, ia membawa putra pertamanya untuk pulang ke kampung halamannya. Suaminya mengejar dan membujuknya, tetapi putra kedua mereka pun lahir di jalan. Malam itu, terjadi badai hebat. Suaminya pergi mencari ranting dan daun untuk anak-anaknya dan istrinya berteduh. Namun, sepanjang malam, ia tak kunjung pulang. Istrinya hanya bisa meringkuk memeluk kedua anaknya dalam badai dan dingin yang menusuk. Pagi itu, ia begitu kaget saat menemukan suaminya telah tewas dipatuk ular. Dalam kesedihan, ia meneruskan perjalanan sampai ke sungai deras yang meluap. Merasa tak mampu menyeberang sungai dengan membawa dua putranya sekaligus, ia terlebih dahulu membawa bayinya menyeberang. Setelah meletakkan bayinya di tempat yang kering, ia kembali untuk menjemput putra sulungnya. Ketika di tengah sungai, seekor elang menyambar dan menggondol bayinya. Serta-merta, ia berteriak panik, melambaikan tangan untuk mengusir elang. Melihat ibunya melambai-lambai, putra sulung mengira bahwa ibunya memanggil. Ia masuk ke sungai untuk mendatangi ibunya, namun ia hanyut karena derasnya arus. Ibu malang yang sebatang kara itu menjadi gila ketika mendengar kabar bahwa seluruh keluarganya pun tewas saat badai semalam merobohkan rumah keluarganya. Dalam kesedihannya, ia menangis, histeris, berjalan berputar-putar hingga kain yang menutupi tubuhnya lepas dan jatuh. Karena itu, ia dipanggil Patacara, yang berarti penginjak kain. Orang-orang mengusir dan mengejeknya. Suatu ketika, saat Sang Bagawa sedang mengajar, Sang Bagawa melihatnya dan berkata, "Saudari, sadarlah." Seketika itu, Patacara sadar. Setelah menutupi tubuhnya dengan kain pemberian orang di wihara itu, Patacara memberi hormat kepada Sang Bagawa, memohon perlindungan. Saat Bagawa selesai menasehatinya, Patacara menembusi kesucian pertama dan memohon ditabis menjadi bikuni. Suatu ketika, bikuni Patacara sedang mencuci kaki. Melihat aliran air, basuhan kaki ada yang dekat, sedang, dan jauh. Ia merenungi bahwa kematian dapat menimpa pada usia muda, sedang, atau tua. Dari pondok Sang Bagawa, beliau mengirim cahaya kemilau di hadapan bikuni Patacara dan membabarkan dhamma kepadanya. Seketika itu, bikuni Patacara menjadi arahanta. Bikuni Patacara adalah guru yang hebat. Ia piawai membimbing bikuni lainnya. Bikuni Patacara mempelajari winaya bikuni secara mendalam, sehingga Bagawa menyatakannya sebagai bikuni yang unggul dalam menjaga winaya. Nantikan sekilas dhamma episode berikutnya yang berjudul Dua Upasaka Utama.
Sekilas Dhamma spesial kisah hidup Sang Tathagata akan hadir selama 100 hari menyambut Hari Waisak 2562 tahun 2021. Sekilas Dhamma dapat didengarkan melalui Spotify dan channel YouTube Cetya Dhamma Dayada dengan kata kunci Sekilas Dhamma.